Pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan tarif PPN 12% sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Produk dan jasa yang dikenakan PPN 12% dikategorikan sebagai produk dan jasa premium. Di antaranya beras premium, buah premium, daging, dan ikan premium, jasa pendidikan premium, jasa kesehatan premium, hingga pengenaan pelanggan listrik rumah tangga dengan daya 3.500 hingga 6.600 volt ampere. Airlangga juga menyampaikan sejumlah hal yang akan dilakukan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Di antaranya memberikan fasilitas bebas PPN untuk bahan pokok tertentu. Sesuai dengan amanah Undang-Undang tentang harmoni peraturan perpajakan, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12% per 1 Januari. Namun, barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0%. Jadi barang yang seperti kebutuhan pokok, beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hana, rumah sangat, dan pemakaian air, seluruhnya bebas PPN. Jadi nanti ada yang kita berikan fasilitas, yaitu untuk barang-barang tertentu. Lantas, sudah tepatkah kebijakan pemerintah untuk menetapkan PPN 12% untuk sejumlah produk dan jasa premium? Tim TV One mengabarkan. Ya, ini kayaknya kita harus siap-siap ya, karena di awal tahun beban ekonomi akan bertambah. Khususnya ini mungkin di kalangan menengah ya. Menengah ini soalnya ada kelasnya lagi nih, Vi. Nggak bisa dikatakan kemarin stimulusnya itu untuk menengah ke bawah, tapi sebenarnya kan menengah ini juga ada kelas-kelasnya lagi. Apakah menengah yang dimaksud pemerintah adalah menengah yang hampir masuk kelas bawah atau seperti apa? Kita nanti juga masih menunggu bagaimana detail dari pemerintah. Dari diskusi awal saya dengan narasumber pagi ini baru aja nih, kalau dibilang kalangan atas itu pun juga ada klasifikasinya, begitu loh ya kan. Betul. Siapa tuh yang ngomong? Ya dikenalin dulu dong, Put, kalau kayak gitu, Put. Oke, kita sudah kehadiran narasumber kita, ada Mas Bima. Pagi, Mas Bima Yudhistira. Direktur Eksekutif dari Direktur Eksekutif Selyos. Dan juga kita sudah tersambung dengan Mas Justinus Prastowo melalui sambungan Zoom. Selamat pagi, selamat pagi, Mas Justinus. Selaku ekonom. Selamat pagi, Mas Nah, Arif, tapi Mbak Putri, sebelum Mas kita Bima. berbincang lebih jauh sebetulnya apa sih efek dan dampak PPN naik 1%, naik ke 1% dari 11 ke 12%. Kita juga mau mendengar bagaimana keresahan. Mungkin banyak sekali masyarakat yang resah juga kira-kira komoditi apa sih yang naik. Oke, kemarin belum begitu jelas, jadi sekarang kita coba tanyakan apa keresahan dari masyarakat ketika mendengar PPN naik 12% di 1 Januari. Sudah ada rekan kami, Adi Mulia. Adi, kami ingin tahu seperti apa pendapat masyarakat terkait pengumuman pemerintah soal kenaikan PPN 12%. Silakan, Adi. Baik, selamat pagi Putri Windasari dan juga pemirsa. Kita ketahui bahwa kemarin telah ditetapkan oleh Airlangga Hartarto mengenai pertambahan nilai PPN ditetapkan dari 11% sebelumnya, sekarang menjadi 12% nanti pada bulan Januari 2025. Hal ini memang tentu akan mendulang pro kontra di kalangan masyarakat, dan di kali ini saya sudah berada di sekitaran Sudirman bersama juru kamera saya Bowo Iman, dan kita akan tanya-tanya nih kepada masyarakat di sini sebetulnya apa tanggapan mereka mengenai pemerintah yang resmi menetapkan tarif pajak pertambahan nilai sebanyak 12% mulai 1 Januari 2025 yang infonya ini sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, kita akan coba tanya-tanya. Halo, selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Dengan Mbak siapa? Dengan Mei. Oh, dengan Mbak Mei. Mbak Mei sudah mendengar info pemerintah akan menaikkan PPN 12% nih bulan Januari tahun depan? Ya, sudah. Terus katanya tapi di pending. Tapi ternyata katanya berlaku lagi. Jadi masih gimana nih? Berlaku apa enggak nih?
manakala nantinya berlaku nih pada tanggal 1 Januari 2025 pertambahan nilai ini dari sebelumnya 11% menjadi 12%, bagaimana tanggapan Mbak Mei sebagai masyarakat? Tanggapannya sih ya gimana ya, namanya juga udah peraturan pemerintah, apalagi kalau udah disahkan, kita sebagai masyarakat apa masih bisa menolak atau apa bisa tidak melakukannya, karena kan itu sudah menjadi kewajiban warga negara ya untuk membayar pajak. Jadi cuma mungkin yang dikenakan 12% itu apakah di semua bidang ataukah saya baca juga katanya itu tadinya hanya untuk barang mewah saja, tapi sepertinya akan semua. Berarti kan makanan juga kena, kita ke restoran, kita wisata, tiket pesawat akan mengalami kenaikan. Sementara katanya kan kondisi perekonomian juga sedang tidak baik dan kita juga Indonesia juga kan masih sepertinya baru pulih gitu dari COVID kemarin. Jadi ya mudah-mudahan aja emang kebijakan ini emang untuk kebaikan ya, dan semoga penggunaannya terutama oleh yang mengelola yaitu Dirjen Pajak itu benar-benar dipakai untuk kesejahteraan masyarakat gitu, benar-benar ada gitu buktinya, ini loh kenaikan pajak, jalanannya dibagusin misalnya, atau transportasinya dibagusin, nggak ada lagi kecelakaan mobil atau kecelakaan bis, nggak ada lagi kesulitan-kesulitan masyarakat dalam kesehatan atau sebagainya ya, mungkin gitu ya tanggapannya. Baik, terima kasih Mbak Mei. Kita coba tanya-tanya lagi kepada pekerja yang lain yang ada di sekitaran Sudirman. Terima kasih Mbak Mei atas waktu dan kesempatannya. Nah, pemirsa, kita coba tanya-tanya lagi. Tadi juga telah disampaikan oleh Mbak Mei mengenai keresahan-keresahannya, apakah di semua barang, kemudian apakah di semua sektor akan naik. Nah, kita coba tanya-tanya lagi kepada... Halo Mas, dengan Mas siapa? Halo, dengan Mas Naufal di sini. Mas Naufal, gimana nih mendengar pemerintah nantinya akan menaikkan PPN dari 11% menjadi 12% di sejumlah barang dan jasa mewah, ada di buah-buahan premium diantaranya, kemudian hal-hal lain terkait dengan barang dan jasa mewah. Gimana tanggapan Mas? Kalau tanggapan aku sendiri sih ya, mengingat kalau misalnya di Indonesia itu memang variatif ya orangnya, ada dari orang-orang kelas menengah ke atas hingga menengah ke bawah. Jadi mungkin dengan jasa dan buah-buahan premium yang emang pajaknya dinaikkan menjadi 12%, itu aku setuju aja sih, karena mungkin sasarannya untuk target kelas menengah ke atas. Tapi bisa menjadi himbauan juga kalau misalnya masyarakat seperti sembako gitu-gitu kan, masyarakat ini kan variatif lagi ya, balik lagi variatif, jadinya mungkin pajaknya itu bisa disesuaikan lagi tuh, kan udah ditarik dari yang kelas menengah ke atas, nah yang menengah ke bawahnya mungkin pajaknya bisa dikurang-kurangin gitu-gitu. Keresahannya apa nih Mas? Kalau naik yang tadi itu apa keresahannya? Wah, kalau keresahannya berarti aku sendiri mungkin juga suka makan yang sedikit premium kali ya. Jadi mungkin lebih kerasa ya kalau misalnya kita sebagai pekerja ini makan premium, kalau pajaknya dinaikin di 12% ya kerasa banget sih, pasti akan lebih mahal. Nah, terus tapi keresahannya lagi mungkin ini untuk kebaikan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jadi untuk pembangunan di Indonesia akan lebih baik dengan pajak yang meningkat, dan juga masyarakat yang di bawah juga lebih terbantu dengan adanya subsidi pajak dari kelas menengah ke atas. Terima kasih Mas Naufal. Nah pemirsa, itu tadi tanggapan dari Mas Naufal, dan sebelumnya ada Mbak Mei juga yang menyatakan tanggapan-tanggapan, harapan dan juga keresahannya ketika pemerintah akan menaikkan PPN dari 11% menjadi 12%. Untuk sementara demikian, Putri Windasari, kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Adi Mulia. Kita dengarkan ya tadi keresahan masyarakat ya. Masyarakat sebetulnya mau menjalankan kebijakan pemerintah, tapi dibarengi juga dengan bantuan-bantuan. Ada stimulusnya juga gitu. Ya semoga stimulusnya kena ya, terutama buat saya pribadi juga. Ini suara saya udah hilang nih, mendengar keputusan pemerintah kemarin gitu. Karena saya jadi bingung gini, saya mau tanya ke narasumber saya sih pagi ini. Ini informasinya Mas Bima, katanya sembako kan selamat dari PPN 12% ya? Betul kan? Memang dari dulu dikecualikan. Dari dulu kecualian ya? Dari 2009 cuman kok di pemberitaan yang saya baca pagi ini barang kebutuhan pokok justru malah kena PPN. Jadi ada kayak
perbedaan nih. Apa nih maksudnya Mas Bima? Iya, kalau dulu ya semuanya, mulai dari beras yang biasa, beras premium, minyak goreng, minyak goreng kita, minyak goreng yang biasa, sembako, itu dikecualikan. Nah justru dengan adanya pengumuman kemarin dari pemerintah, ini yang tadinya nggak kena, jadi kena. Nah, padahal kan bahasanya adalah barang yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Nah sekarang faktanya kelas menengah kita dan juga kelas menengah rentan ya, yang jumlahnya setengah populasi penduduk, itu beli berasnya juga bukan beli berasnya Bulog dong. Dia beli beras yang dikategorikan beras premium juga. Premium kan? Premium juga. Minyak gorengnya misalkan minyak goreng yang bermerek ya. Itu mau kena PPN 12%. Jadi artinya ini jadi tambah beban. Padahal awalnya kan statementnya hanya untuk barang mewah. Nah barang mewah itu apa? Belum dirincikan juga. Kalau barang mewah disebut misalnya seperti kayak rumah sakit internasional, sekolah internasional, itu kan langsung gitu ya, jelas. Nah tapi ranah abu-abu grey area ini banyak sekali, banyak sekali, dan itu yang membuat terjadinya kebingungan, bukan cuma di masyarakat, tapi juga di pelaku usaha retail, karena mereka nggak mau ambil pusing. Aturan teknisnya juga belum jelas, bentar lagi sudah 1 Januari 2025. Berapa hari lagi kan? Jadi tinggal diganti aja label harganya. Dan itu kan akhirnya kan mendorong harga lebih tinggi lagi. Ya itu yang terjadi. Berarti berpengaruh ke daya beli masyarakat dong nanti jadinya? Oh berpengaruh sekali ya. Jadi kita juga hitung dari 11% PPN menjadi 12%. Ini sudah dikecualikan barang-barang yang memang dikecualikan sebelumnya. Itu kelas menengah itu naik Rp350.000 per bulan dari sisi pengeluaran. Orang miskin karena PPN sifatnya regresif, dia kena ke semuanya gitu ya. Orang miskin tuh nambah pengeluarannya Rp100.000 lebih per bulannya. Jadi langsung kena ke masyarakat. Karena ini jauh sekali yang diharapkan. Awalnya PPN mau kena hanya barang mewah, sekarang barang mewahnya juga nggak didefinisikan. Bahkan kebutuhan dasar pun juga terkena. Iya, ini yang akhirnya kena langsung kepada daya beli tahun depan. Nah, stimulus ekonomi kan disiapkan oleh pemerintah katanya kan? Ya. Anda membedah stimulus perekonomian ini dengan relevansinya dengan dampak yang tadi sudah kita bahas ini, bagaimana kira-kira? Sekarang hampir sebagian besar stimulus dan paket ekonominya, ini adalah mengulang. Contohnya misalnya PPN untuk perumahan ditanggung. Ya dari kemarin dapat sudah 2024. Kemudian kendaraan listrik. Dilanjutkan kan kalau salah ya? Bahkan yang aneh adalah begini, satu sifatnya temporer. Beras 10 kg 2 bulan. Efek PPN itu jangka panjang. Listrik 50%, Listrik 50%, 2 bulan juga temporer. Ya. Setelah itu? Dan parsial. Setelah itu efek kena PPN-nya akan apalagi terasa, kan kita tahu gitu. ya, Maret itu kan bulan Ramadan dan juga Lebaran nih. Nah betul. Itu apakah tahu sendiri ya, harga-harga sudah pasti melonjak, kebutuhan kita juga meningkat. Nah itu gimana nanti kondisinya? Ya berarti kan beberapa stimulus sampai Februari. Sementara efek Ramadan secara musiman kan harga naik. Berarti itu yang akan dirasakan sekali. Terus yang menarik lagi begini. Ini udah tahu masyarakat sedang sulit ya, daya belinya sedang tertekan. Itu disuruh beli mobil hybrid. Iya. Dan itu yang kena karena ada stimulus di situ kabarnya ya. Iya, jadi PPN-nya mobil hybrid ditanggung pemerintah 3%. Tapi kan ini kan artinya apa ya? Artinya kemarin aja kan banyak mengkritik insentif untuk kendaraan listrik itu nggak tepat sasaran. Karena orang kaya ini yang dapat nih, mobilnya tambah banyak. Sekarang mobil hybrid, tapi mereka bilangnya ini keberpihakan dari sisi perpajakan untuk menorong kelas menengah. Nah jadi antara stimulusnya dengan efek PPN 12% ini nggak sebanding. Oke. Nah kalau Mas Justinus sendiri melihat setelah menghitung-hitung begitu ya stimulus dan kebijakan ekonomi, paket kebijakan ekonomi yang sudah diumumkan kemarin, kira-kira sebanding nggak dengan kenaikan PPN 12% ini? Pro kontranya. Saya rasa kalau kritik dan masukan sudah sangat banyak disampaikan oleh publik, termasuk oleh Mas Bima tadi, dan itu juga sangat rasional, apalagi dengan pijakan argumen daya beli masyarakat yang memang sedang sangat challenging dan dikhawatirkan akan menggerus daya beli masyarakat. Nah, saya tidak mau memperdebatkan itu karena sudah banyak yang menghitung dari para ekonom, banyak lembaga. Tapi coba kita letakkan dalam konteks lain. Memang ini kan sebenarnya kebijakan yang diambil pada waktu COVID. Kebetulan saya masih terlibat pada waktu itu. Harapannya waktu itu karena pajak penghasilan yang menjadi tumpuan penerimaan pajak juga sedang turun akibat COVID. Maka kita usulkan PPN itu naik sebagai pertimbangan adalah untuk gotong royong. Karena terus terang waktu itu kita tahu defisit PPN sangat dalam karena kebutuhan membiayai penanganan COVID.
Nah, karena beban masyarakat juga berat, maka kita buat 2 tahap. Tahap berikutnya ya 1 Januari 2025, naik menjadi 12%. Itu dirasa cukup waktu 3 tahun untuk melihat sejauh mana ekonomi kita apakah membaik, stagnan, atau menurun. Nah, ini dinamika politiknya. Lalu kita juga punya kesempatan menurut undang-undang sebenarnya membahas pada saat pembahasan BBN 2025 kemarin, Mas Arief, Mbak Putri, itu bisa digunakan sebagai sarana sebenarnya kalau pemerintah memang tidak akan menaikkan tarif BBN, dibahas bersama DPR, lalu nanti ada peraturan pemerintah. Faktanya itu tidak dilakukan. Nah, sekarang sudah terbit kebijakan seperti ini. Yang penting sekarang dimitigasi dampak-dampaknya. Satu sisi pemerintah juga punya alasan bahwa kredibilitas APBN harus dijaga. Ini APBN pertama pemerintahan Pak Prabowo yang disusun, dirancang, mengakomodir program Pak Prabowo dan diharapkan bisa berjalan dengan baik. Maka asumsi target sasaran telah dirancang sebaiknya tidak bergeser. Karena kalau APBN-nya goyang, dampaknya akan kemana-mana. Fundamental ekonomi kita bisa dianggap tidak kredibel. Tapi di sisi lain memang ini juga pil pahit, jamu bagi masyarakat. Maka pemerintah memilih untuk secara selektif mengenakan PPN atau kenaikan PPN pada barang tertentu atau jasa tertentu, di sisi lain diberikan bantalan. Nah, saya melihatnya seperti ini. Yang pertama, saya juga sekaligus ingin meluruskan mungkin ini pemahaman umum di publik yang kurang pas. Pertama, tadi saya setuju dengan Mas Bima. Secara mudah memahami perubahan ini adalah selain 3 komoditas, yaitu minyak kita, tepung terigu, dan gula industri, itu semua barang jasa, selain yang mendapat fasilitas yang sebelumnya, dibebaskan dan lain-lain, itu PPN-nya menjadi 12%. Itu berlaku 1 Januari 2025. Nah, terkait dengan barang jasa premium, memang sudah disampaikan kemarin oleh pemerintah. Tetapi, kalau kita lihat undang-undang, hal ini belum bisa diterapkan, karena cantolan hukumnya belum ada atau belum disiapkan. Ini perlu. Karena dulu dalam penyusunan undang-undang HPP, sebenarnya ada pasal 7A, Mas Bima, untuk mengatur multitarif. Nah, sekarang pasal itu tidak ada karena tidak disetujui DPR. Maka kalau kita mengenakan daging misalnya, ada satu jenis daging, harganya berbeda, lalu yang satu kena, satu tidak kena pajak, akan rumit di lapangan. Selain secara legitimasi memang belum ada aturannya. Jadi, saya bisa mengatakan untuk barang jasa premium, ini masih wacana kebijakan yang harus diapresiasi sebagai cara untuk mengedres isu keadilan. Namun, untuk kepastian hukum juga di lapangan, saya juga berharap nanti Ditjen Pajak memberikan pedoman pada para pelaku usaha, kepada masyarakat, agar jangan sampai kebingungan di lapangan. Karena sampai dengan ada undang-undang atau PP yang mengatur lain, ini tidak bisa diterapkan di lapangan. Jadi yang jasa barang premium tadi masih mengikuti ketentuan yang saat ini, yaitu termasuk barang dan jasa yang mendapat fasilitas pembebasan PPN. Itu secara prinsip. Nah, lalu yang kedua, terkait dengan insentif. Saya sepakat ini tidak bisa menyenangkan semua pihak, tapi lagi-lagi pemerintah saya rasa juga berhitung kemampuan anggaran. Maka coba diberikan 2 bulan dulu sambil dievaluasi dampak pada inflasi, pada daya beli masyarakat. Nah, harapannya pemerintah nanti juga mengevaluasi secara periodik kira-kira dampak seperti apa. Kalau seandainya nanti fakta lapangan menunjukkan memang daya beli masyarakat belum membaik, akan cenderung menurun, maka menambah atau memperpanjang insentif kami rasa juga menjadi pilihan yang bijak. Apalagi tadi disampaikan ini menjelang puasa dan lebaran yang mesti diantisipasi. Jadi saya rasa itu konteks lain, Mas Arief, saya sepakat ini perlu ditimbang betul dengan saksama. Harapannya nanti dalam 2 bulan pelaksanaan betul-betul dievaluasi sehingga kita betul-betul berpihak pada kepentingan rakyat. Baik.
Baik Mas Justinus, kalau tadi disampaikan untuk barang jasa mewah ini belum ada cantolan hukumnya. Artinya bisa dipastikan di 1 Januari ini mayoritas yang akan merasakan dampaknya ini lebih ke menengah ke bawah ya Mas Bima? Ya jelas ya. Karena begini nih, ini kan sekarang sudah injury time. Kemudian pemerintah juga nggak punya persiapan sebelumnya. Kalau disebutkan ini adalah undang-undang HPP, itu kan seharusnya ada persiapan yang cukup lama, sekitar 2-3 tahun. Tapi kenapa di waktu-waktu yang sudah sangat sempit ini, tanpa ada peraturan Menteri Keuangan secara teknis, paduan juga bagi pelaku usaha, yang dikhawatirkan adalah yang disebut sebagai inflasi mendahului kebijakan. Jadi harganya sudah diganti, kebijakannya kan belum berlaku. Betul. Itu yang kasihan kan masyarakat. Betul. Pengusaha juga, pengusaha retail juga kasihan juga karena kebingungan tadi. Nah selain itu juga kalau dibilang misalnya bahwa ini upaya untuk meningkatkan rasio pajak APBN. Sekarang kita lihat ya, data sekarang ini dengan PPN yang sebelumnya naik dari 10 ke 11%. Itu efeknya penerimaan pajak. Itu justru sekarang tuh sebagian besar itu mengalami penurunan secara tahunan, ya kan? Jadi kalau kita lihat APBN kita dari Kementerian Keuangan, itu sebagian industri pengolahan gitu ya, sektor-sektor konstruksi, itu pendapatan pajaknya dibandingkan tahun lalu itu menurun. Kemarin juga waktu disampaikan di press conference bahwa consumer spending atau belanja masyarakat untuk produk misalnya konsumsi ya FMCG gitu ya, itu juga tumbuhnya hanya 1%. Artinya pemerintah tuh harusnya mengakui dulu bahwa ada masalah soal daya beli dan cara meningkatkan pajak itu bukan dengan tarif PPN 12%, tapi caranya adalah membatalkan PPN 12%. Kemudian kepatuhan pajak itu urusan yang lain, pengawasan pajak itu urusan yang lain. Itu yang harusnya didorong. Pendapatan negaranya diambil dari rasio pajaknya tadi. Ya, itu. Kalau yang dilakukan adalah PPN 12% tanpa kesiapan seperti sekarang, harga barang naik, omset pelaku usaha nantinya turun karena nggak semua konsumen siap. Ujungnya PPh badan bisa turun pendapatannya, bea cukai juga bisa turun. Dan juga banyak pajak-pajak turunan yang justru juga turun juga. Nah itu, konsekuensi jangka panjang ini yang nggak dilihat oleh pemerintah. Oke, baik Mas Justinus nanti mau minta juga komentarnya terkait dengan yang disampaikan oleh Mas Bima Yudhistira tadi ya Mas Justinus. Usai jeda pariwara berikut kami akan kembali. Tetaplah bersama kami.